Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya. Para pemirsa yang budiman, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya kembali bersama PDK TV Channel mempersembahkan sebuah kumpulan cerita yang menarik. Dan semoga dengan adanya cerita pendek ini, harapannya keluarga dapat terhibur. Sebuah kisah inspiratif yang berjudul Pelukan Terakhir Beruang Madu di Hutan Kalimantan. Kisah ini ditulis dan dibacakan oleh Muhammad Sabir. Dan jangan lupa pemirsa, like, komen, serta subscribe-nya agar kami lebih bersemangat membuat cerita selanjutnya. Para pemirsa yang budiman, latar belakang dari kisah ini kita mulai di tahun 2010 di sebuah desa kecil bernama Desa Tepian yang dikelilingi oleh hutan yang masih lebat serta membentang hamparan sungai yang sangat panjang. Hingga tampak dari kejauhan seorang kakek sedang menjala ikan. Diperkirakan umur kakek tersebut berumur 60 tahun. Kakek Bayau namanya. Dan kakek ini masih kuat. Tubuhnya yang kecil dan kurus, namun murah senyum. Dan suka membantu orang-orang kampung jika membutuhkan pertolongan. Begitupun setiap anak-anak yang bertemu dengannya selalu meminta kesediaannya untuk selalu mendongeng dan berbagi cerita. Khususnya cerita legenda Kalimantan Timur yang kini sudah mulai hampir punah dan jarang diceritakan oleh orang tua. Dan yang lebih menarik lagi, hampir di setiap dongengnya, kakek Bayau selalu menggunakan media sarung dan karton kardus serta koran bekas yang dibuatnya seperti bentuk wayang dan boneka sebagai media mendongeng. Tentu saja anak-anak menjadi senang dan gembira. Di samping mendapatkan cerita-cerita seru, tentu saja ada edukasi dan sudah barang tentu ada pesan moral juga yang disampaikan oleh kakek Bayau melalui dongengnya. Para pemirsa yang budiman, perlu juga diketahui bahwa kakek Bayau sebenarnya adalah pensiunan salah satu perusahaan tambang batu bara yang ada di Samarinda. Dan kakek Bayau ini mempunyai sebuah kebiasaan atau semacam hobi lah begitu. Kakek Bayau ternyata suka mengisi di sisa waktunya dengan kegiatan seperti berburu di hutan. Karena kakek Bayau adalah pemburu yang baik hati. Lebih suka memilih menjelajahi hutan untuk mencari batang kayu yang sudah tidak terpakai dan kering yang akan diolahnya menjadi sebuah kerajinan berupa souvenir atau indera mata yang berciri khas Kalimantan. Dan juga selalu mencari dedaunan yang akan diolahnya menjadi tanaman obat daripada melukai hewan yang hidup di hutan belantara. Para pemirsa yang budiman, pernah pada suatu hari ketika kakek Bayau sedang mencari jenis dedaunan untuk diolahnya menjadi obat, kakek Bayau tiba-tiba saja seperti mendengar suara rintihan. Ya, rintihan yang begitu lemah di balik semak belukar. Di sana kakek Bayau terkejut, perlahan-lahan mendekati dan ternyata ia menemukan
Seekor beruang madu kecil, kakinya terkepit, terperangkap. Sepertinya sebuah cerita yang membutuhkan pertolongan. Kakinya yang terkepit, terjerat, dan sengaja dipasang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mata beruang madu tersebut penuh dengan ketakutan. Tubuhnya gemetar, kesakitan. Tanpa ragu, kakek Bayau melepas perangkap itu, membalut luka sang beruang, dan memberinya madu serta air. Selama beberapa minggu kemudian, beruang madu tersebut dirawat secara diam-diam di rumah gubuknya. Hingga akhirnya sang beruang madu tersebut sembuh dan dikembalikan ke hutan. Sebelum pergi, beruang madu menatap mata kakek Bayau begitu dalam, seolah-olah dia ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Nah, pemirsa yang budiman, seiring dengan berjalannya sang waktu, 10 tahun yang lalu, barangkali kakek Bayau sudah melupakan peristiwa tersebut. Kemudian kakek Bayau yang kini telah semakin menua tetap tinggal di pinggiran desa bersama dengan masyarakat serta anak-anak yang ada di kampung. Suatu hari kakek Bayau terpanggil untuk kembali melakukan perjalanan dan berburu di hutan seperti masa mudanya dulu. Namun langkahnya kini begitu lemah, tubuhnya yang renta. Pada saat dia terjalan terseok-seok, ia pun perlahan memasuki rimba hutan belantara. Dan tiba-tiba saja hujan deras disertai dengan angin kencang serta diselingi suara petir menjadi sesuatu yang tidak terduga. Tanah tiba-tiba menjadi longsor dan kakek Bayau terjebak di reruntuhan. Pohon yang besar itu tumbang. Ia berteriak, tapi tak ada yang mendengar. Tolong, tolong aku. Siapakah gerangan yang mendengar suaraku? Tolong, tolong aku. Kakek Bayau terus berteriak, tiada henti memecah kesunyian di tengah hutan. Lalu dari balik rimbun dedaunan serta semak belukar, akhirnya muncullah seekor beruang madu yang bertubuh besar. Sementara itu pemirsa, para penduduk kampung yang mendengar kabar kakek menghilang, mereka pun mulai mencarinya. Dan ketika mereka tiba di tengah hutan, mereka terkesimak dan terkejut melihat pemandangan yang tak akan pernah mereka lupakan. Sang beruang madu yang tubuhnya kini semakin membesar, nampak sedang mengangkat batang pohon dengan cakarnya. Dengan hati-hati, ia berusaha menjilati luka di kaki kakek Bayau. Air mata beruang itu jatuh menetes ke wajah kakek tua yang tersenyum lemah. Jadi, kau masih ingat aku ya? Terima kasih. Engkau sudah menolong aku. Terima kasih. Kakek Bayau terus tertawa kecil di tengah sakitnya, sambil sekali-kali ia menyentuh wajah sang beruang. Dan beruang itu pun seketika juga ingin memeluknya. Orang yang dulunya pernah menolongnya 10 tahun yang lalu. Akhirnya mereka pun bermain, bercanda, disaksikan oleh burung enggang yang sedari tadi memperhatikan kebahagiaan mereka. Beberapa saat kemudian pemirsa,
Setelah asiknya mereka bermain, tiba-tiba saja napas kakek Bayau seperti tersengal-sengal karena penyakit asma yang dideritanya. Dan akhirnya kakek Bayau tubuhnya melemah, dadanya sesak, dan perlahan matanya terpejam dan terdengar suaranya. Dan akhirnya kakek Bayau menghembuskan napas terakhirnya dalam pelukan sahabat lamanya, si beruang madu. Sang beruang madu meraung-raung pelan penuh dengan tangis, lalu memeluk tubuh kakek Bayau dengan kedua tangannya, seperti manusia yang tidak mau melepaskan kepergian sang kakek yang telah menolongnya. Para pemirsa yang budiman, saat senja memeluk malam, ternyata orang-orang desa pun mendengar kabar akan kematian kakek Bayau. Maka orang-orang kampung pun pergi melayat ke rumah duka dan berdiri terpaku memberikan penghormatan yang terakhir. Dan tidak satu pun mata yang kering oleh linangan air mata. Anak-anak menangis karena tidak ada lagi yang mau mendongeng seperti kakek Bayau. Sementara orang tua menunduk diam dan seluruh hutan seolah turut berkabung merasakan kesedihan atas berpulangnya kakek Bayau untuk selamanya. Beberapa bulan kemudian, pemirsa, setelah kakek Bayau pergi, desa itu semakin berubah. Hutan yang dulunya sunyi kini menjadi tempat penuh kenangan. Warga desa merasa bahwa kisah kakek Bayau dan beruang madu bukan hanya cerita biasa. Itu adalah warisan tentang kasih, keberanian, dan hubungan antara manusia dengan alam. Atas kesepakatan bersama, mereka pun membangun sebuah taman kecil di tepi hutan. Tepatnya di tempat terakhir di mana kakek Bayau dan sang beruang bertemu di hutan tersebut. Maka berdirilah sebuah patung perunggu yang menggambarkan sosok kakek Bayau yang tersenyum sambil berdiri dengan seekor beruang madu yang sangat besar di sampingnya, meletakkan satu cakar di bahunya seperti dalam pelukan perpisahan mereka. Para pemirsa yang budiman, tak disangka kisah itu menyebar keluar desa. Orang-orang dari kota dan berbagai daerah datang untuk melihat patung itu. Mereka membawa anak-anak mereka, mengajarkan tentang kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup. Dan cerita ini pun sebagai bagian dari sejarah kemanusiaan yang sangat menyentuh. Bahkan beberapa seniman membuat lukisan dan puisi tentang kakek Bayau dan beruang madu sahabatnya. Warga desa dengan bangga menjaga taman itu. Setiap tahun di tanggal wafatnya kakek Bayau, mereka pun mengadakan malam tahlilan dan doa bersama. Tak sedikit orang menangis ketika mendengar kembali kisah ini. Nah, para pemirsa yang budiman, adapun kisah inspiratif di balik cerita ini, ada pesan moral yang ingin disampaikan. Kebaikan yang tulus akan selalu dikenang. Bahkan dalam makhluk tak bisa berbicara,
persahabatan sejati tidak mengenal batas waktu atau bentuk tubuh. Ia hidup dalam hati yang saling mengenal dan menghargai. Kebaikan yang tulus akan hidup jauh melampaui usia seseorang. Ia akan berubah menjadi warisan yang menginspirasi banyak jiwa, menyatukan manusia dan alam dalam ikatan batin yang tak pernah hilang. Jangan pernah meremehkan sesuatu. Tindakan kasih, ia bisa menjadi kisah yang dikenang sepanjang masa. Para pemirsa yang budiman, demikianlah kisah yang penuh inspiratif ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya menyimak cerita ini. Dan jangan lupa pemirsa, like, komen, dan subscribe-nya agar kami lebih bersemangat membuat cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.